Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Herman dan teman-teman semua. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan semuanya, nama saya Fairu Zahira Sofa dengan NIM akhir 140. Di sini, saya akan melakukan presentasi mengenai hasil dari makalah yang telah saya buat dengan judul Simulasi Proses Pembuatan Tempe dengan Metode Fermentasi Menggunakan Jamur Rhizopus oryzae dari kacang almond, Prunus dulcis, sebagai sumber isoflavon dengan bantuan perangkat lunak Skilab. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan ke isi dari makalah yang sudah saya buat. Tempe merupakan produk fermentasi tradisional khas Indonesia yang umumnya dibuat dari kedelai menggunakan kapang Rhizopus sp. Fermentasi ini tidak hanya meningkatkan nilai gizi dan cita rasa, tetapi juga menghasilkan senyawa bioaktif seperti isoflavon bebas yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, ketergantungan terhadap kedelai impor menyebabkan harga bahan baku fluktuatif dan mengancam keberlanjutan produksi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif bahan lokal yang memiliki kandungan gizi dan senyawa bioaktif sebanding, salah satunya adalah kacang almond. Proses fermentasi tempe almond dapat disimulasikan secara digital menggunakan perangkat lunak Skilab untuk memperkirakan dinamika pertumbuhan kapang, konsumsi substrat, dan pembentukan isoflavon tanpa harus melakukan pengujian di laboratorium. Untuk tujuan dari percobaan ini sendiri, yaitu memodelkan proses fermentasi tempe dari kacang almond menggunakan kapang Rhizopus oryzae. Yang kedua, menganalisis dinamika pertumbuhan kapang dan pelepasan isoflavon. Dan yang ketiga, menggunakan Skilab untuk mensimulasikan kinetika fermentasi secara in silico. Untuk manfaat percobaannya sendiri, yaitu mengembangkan produk pangan fungsional non-kedelai, yang kedua, meningkatkan efisiensi riset fermentasi dengan simulasi digital, yang ketiga, mendorong kemandirian bahan baku lokal, dan yang keempat, menjadi dasar pengembangan model bioproses fermentasi terkomputerisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tempe. Tempe merupakan produk fermentasi padat yang dihasilkan melalui aktivitas mikroorganisme pada substrat kaya protein, umumnya menggunakan kacang kedelai. Selama fermentasi, kapang Rhizopus sp tumbuh membentuk miselium yang mengikat biji kedelai menjadi struktur padat. Proses ini menghasilkan peningkatan kandungan protein terlarut dan transformasi senyawa bioaktif seperti isoflavon. Jamur Rhizopus oryzae diketahui memiliki kemampuan menghasilkan berbagai enzim seperti amilase, protease, dan beta-glukosidase yang berperan penting dalam menghidrolisis karbohidrat dan protein kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah diserap tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan baku yang saya gunakan dalam makalah ini, yaitu kacang almond yang memiliki nama latin Prunus sendiri karena memiliki kandungan protein tinggi, lemak tak jenuh tunggal, dan senyawa fenolik yang menjadikannya bahan potensial dalam pengolahan pangan fermentasi. Isoflavon yang terdapat dalam almond dapat diubah menjadi bentuk aglikon selama fermentasi, meningkatkan aktivitas antioksidan dan ketersediaan hayati. Selain itu, almond memiliki cita rasa lembut dan nilai gizi yang tinggi yang menjadikannya alternatif ideal untuk menggantikan kedelai dalam pembuatan tempe. Penggunaan almond sebagai bahan dasar juga sejalan dengan upaya diversifikasi pangan dan pemanfaatan bahan non-kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor. Untuk simulasi pada Skilab sendiri dilakukan menggunakan perangkat lunak Skilab dengan pendekatan kinetika monod untuk menggambarkan pertumbuhan mikroba selama fermentasi. Persamaan monod yang digunakan adalah mu sama dengan mu max dikali atau mu maksimum dikali S per KS plus S, di mana mu adalah laju pertumbuhan spesifik, mu maksimum adalah laju pertumbuhan maksimum dari kapang, dan KS merupakan konstanta jenuh substrat. Parameter yang digunakan dalam percobaan ini meliputi mu maksimal dengan nilai 0,45 per jam, KS dengan nilai 0,35 gram per liter, dan YX per S dengan nilai 0,45 gram per gram dengan waktu simulasi selama 72 jam. Kode program akan dijalankan dengan perintah execute dalam software Skilab dan hasil simulasinya menghasilkan grafik perubahan biomasa dan isoflavon seiring waktu fermentasi. Berikut merupakan kode yang dijalankan untuk menghasilkan
grafik yang diinginkan pada simulasi untuk software Skilab. Selanjutnya, ini merupakan hasil yang didapatkan setelah menjalankan kode di Skilab. Nah, untuk hasilnya itu ada 3 grafik, di mana yang pertama merupakan grafik pertumbuhan biomasa, yang kedua grafik konsumsi substrat, dan yang ketiga merupakan grafik isoflavon bebas. Hasil dari simulasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa fermentasi tempe almond mengalami 3 fase utama, yaitu fase lag pada 0-12 jam di mana kapang beradaptasi terhadap substrat, fase eksponensial pada 12-32 jam yang menunjukkan peningkatan pesat biomasa, dan fase stasioner setelah 60 jam ketika pertumbuhan mulai menurun. Konsentrasi biomasa mencapai titik maksimum pada jam ke-32 yang menunjukkan aktivitas metabolik tertinggi dari Rhizopus oryzae. Nilai puncak produksi isoflavon bebas terjadi pada jam ke-28 dengan konsentrasi sekitar 200 mg per liter. Dari hasil simulasi yang telah dijalankan, terlihat bahwa aktivitas enzim beta-glukosidase yang dihasilkan oleh Rhizopus oryzae sangat berpengaruh terhadap peningkatan kadar isoflavon bebas. Proses konversi isoflavon glikosida menjadi aglikon menyebabkan peningkatan aktivitas antioksidan dan nilai fungsional tempe. Simulasi dengan Skilab mampu menggambarkan tren fermentasi yang sesuai dengan karakteristik biologis nyata. Sehingga metode ini dapat digunakan untuk memprediksi proses fermentasi sebelum dilakukan pengujian di laboratorium. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan baku serta energi dalam eksperimen awal. Dan sekarang Pak, makalah yang telah saya fermentasi tempe dari kacang almond menggunakan kapang Rhizopus oryzae dapat dimodelkan dengan baik menggunakan perangkat lunak Skilab. Model kinetika monod mampu menggambarkan hubungan antara pertumbuhan biomasa dan produksi isoflavon secara akurat. Simulasi ini menjadi langkah awal yang efektif untuk memahami dinamika fermentasi tempe non-kedelai sebelum penelitian eksperimental dilakukan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar menggunakan validasi hasil simulasi dengan data laboratorium dan integrasi model dengan basis data biologis agar prediksi yang dihasilkan lebih presisi dan aplikatif. Sekian hasil makalah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.